Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? Tiga provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Beberapa pihak dari Mendagri, dari Gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya kok Presiden belum sampai. Ya. Saya minta maaf, saya belum bisa ke semua titik, tapi saya pilih atau saya disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, dan walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar, tetapi saya sudah sampaikan ke Gubernur dan Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi. Pemerintah melalui surat edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025 menegaskan, pemutaran lagu di ruang publik yang bersifat komersial kini wajib membayar royalti. Artinya, musik yang diputar untuk menarik pengunjung tidak lagi gratis. Untuk kafe dan restoran, royalti ditetapkan sebesar Rp120.000 per kursi per tahun. Angka ini terdiri dari hak cipta dan hak terkait masing-masing Rp60.000. Pub, bar atau bistro dikenakan tarif lebih tinggi, yakni Rp360.000 per meter persegi yang dibayarkan sekali setahun. Sedangkan diskotik atau klub malam dikenakan royalti hingga Rp430.000 per meter persegi per tahun. Tak hanya itu, bahkan untuk seminar atau event biayanya bisa mencapai Rp500.000 per hari. Dan untuk bioskop royalti ditetapkan sekitar Rp3.600.000 per layar per tahun. Alasan dibalik keputusan ini, menurut pemerintah, musik memiliki nilai ekonomi dan memberi keuntungan bagi usaha. Sehingga harusnya pencipta lagu berhak mendapatkan imbalan. Namun di sisi lain, aturan ini memunculkan keresahan publik, terutama bagi usaha kecil yang selama ini memutar musik sekedar menjaga suasana. Semua orang pasti suka musik, dan kalau di tempat-tempat umum seperti tempat publik gitu dibatasin, ya kita ngerasa kayak terlalu berlebihan sih. Selama tempatnya jauh lebih nyaman, terus musik-musiknya jadi easy listening, ya nggak masalah. Toh kita juga sebagai penikmat musik dan penikmat kafe akan nyaman dan senang sih dari saya gitu. Tapi dengan adanya peraturan seperti ini saya sangat tidak setuju ya gitu. Jadi kayak pastinya kalau dibebankan dengan royalti lagi, kafe tersebut dan tempat-tempat restoran lainnya itu akan terbebani juga. Pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN dan tidak berlaku untuk pemutaran musik secara pribadi atau non-komersial. Di satu sisi, aturan ini bisa melindungi hak cipta. Namun, di sisi lain, pengelola kafe dan resto harus kembali mengeluarkan dana di luar kewajiban pajak yang beraneka ragam agar bisa membayar royalti musik. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Botol ada, cuma alhamdulillah untuk apinya dalam Pak, dalam. Jelas ini. Anu enggak? Ledak bakar enggak? Jadi apinya itu jadinya buru-buru Pak, masih amatir atau dia lusanya kemudian dilakukan. Jadi ada semacam rencana pembunuhan berencana yang kemarin yang tanggal 29, jam 8 malam, 24 Pak. 2 orang naik motor varia nganter paket isinya kepala ayam. 2 orang. Jalan kaki ya motor. Responnya seperti apa? Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Kapolsek juga malam ini udah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, di rumah Abang. Sudah. Oke, ada temuan-temuan apa Bang yang disampaikan ke Abang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Ya kan? 3 provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang.